Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah sampai hari ini masih memberikan nikmat yang besar di hati kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sejatinya hadirin, kedua nikmat ini kita dapatkan karena adanya nikmat besar juga, yakni kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita doakan semoga kiranya Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahiran beliau asbab kepada kita sehingga kita semua mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Salawat dan salam juga mari kita doakan semoga Allah sampaikan kepada al dan sahabat beliau, juga kepada para ulama, apakah itu ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, juga alim ulama yang masya Allah hidupkan pada zaman kita saat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika malaikat Jibril turun ke bumi dan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu malaikat Jibril bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, manakah yang lebih mulia antara dirimu dibandingkan dengan langit, bumi serta isi-isinya?" Maka saat itu hadirin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai malaikat Jibril, andai kata engkau bandingkan antara aku dengan bumi dan langit beserta isi-isinya, tentulah aku jauh lebih mulia di antara itu semua." Kenapa hadirin? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawabannya. Karena bumi, langit serta isi-isinya itu ada karena aku, kata baginda. Artinya hadirin, bumi ada, langit ada, isinya ada, termasuk kita. Semua itu ada karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dikuatkan dengan hadis qudsi yang Allah katakan, "Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karenamu Muhammad, aku tidak akan ciptakan makhluk," kata Allah. Kemudian malaikat Jibril bertanya kedua kalinya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, manakah yang lebih mulia apabila dibandingkan antara dirimu dengan agama?" Maka saat itu hadirin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis mengeluarkan air mata. Dalam tangisannya beliau berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, andai kata engkau ingin bandingkan aku dengan agama, sesungguhnya agama itu jauh lebih mulia ketimbang diriku. Tidakkah kamu tahu," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai malaikat Jibril, tidakkah kamu tahu, karena agamalah aku diciptakan ke permukaan bumi ini. Karena agamalah aku diutus ke permukaan bumi ini. Karena agama pula aku disakiti. Karena agama aku dihina. Karena agama aku terusir dari tanah di mana aku dilahirkan." Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hikmah dari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dan diutus hanyalah untuk menyampaikan agama ke dalam diri kita masing-masing. Maka berbahagialah mereka-mereka yang mengagungkan hari lahir Nabi. Di balik itu semua, mereka juga mengagungkan agama yang dibawa oleh baginda Nabi. Tapi alangkah celakanya hadirin, mereka-mereka yang mengagungkan hari lahirnya baginda Nabi, tapi mereka menghinakan agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
perlu kita ketahui, sebagaimana ulama kita katakan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami penderitaan, mengalami siksaan yang begitu banyak karena agama. Suatu ketika hadirin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berdakwah ke Taif. Karena tanah tembuni beliau ditolak mentah-mentahan, maka beliau berpikir untuk menyampaikan agama ini ke daerah Taif. Sesampai di Taif, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya diterima dengan senyuman, bukan diterima dengan lapang dada, tapi sebaliknya hadirin, kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan cacian. Tidak hanya cacian, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, sehingga ulama kita katakan baju putih yang dipakai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika berganti dengan baju berwarna merah. Kenapa hadirin? Karena dipenuhi oleh darah dan air mata yang mengalir dari tubuh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tangisannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat penjaga awan. Malaikat penjaga awan berkata kepada Muhammad, "Muhammad, tidakkah engkau lihat di kanan kiri negeri Taif itu ada 2 gunung? Dan tidakkah engkau melihat di sana ada malaikat penjaga gunung? Mintalah kepada Allah, tiru tulungku Allah, agar Allah perintahkan malaikat itu untuk menjatuhkan kedua gunung itu kepada mereka, agar mereka itu mendapatkan azab di dunia ini." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada malaikat penjaga awan, "Wahai malaikat, sesungguhnya bukan kematian mereka yang aku inginkan, bukan siksa kepada mereka yang aku mau, tapi yang aku harapkan kelak dari sulbi-sulbi mereka akan lahir generasi-generasi yang akan mentuhankan Allah dan mengakui kenabianku." Para sahabat juga protes hadirin, karena melihat air mata dan penderitaan yang dialami oleh baginda Nabi. Para sahabat pun protes, "Ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan mereka menyakitimu? Mintalah kepada Allah agar Allah hukum mereka di dunia ini." Setiap nabi itu punya doa mustajabah. Di samping doa yang pasti Allah kabul, ada satu doa yang sangat istijabah. Baginda Nabi katakan, semua nabi telah meminta doa itu di dunia. Bewet ni nabi ngetirwe tolong dunia terhadap doa mustajabah itu. Sementara aku tidak meminta doa itu di dunia. Doa itu aku simpan dan aku pergunakan nanti di akhirat. Kelak aku akan mempergunakan doa itu agar aku bisa mensyafaati kalian dan umat-umatku agar mereka semua bisa bersamaku di dalam surga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertubi-tubi derita yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya cuma satu hadirin, yakni untuk agama yang beliau bawa. Maka yang Allah pinta hari ini dari kita adalah bukan lagi memperjuangkan agama seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat, tetapi yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh baginda Nabi, bagaimana kita memperjuangkan agama ini agar agama ini wujud dalam diri kita, wujud dalam keluarga kita, dan wujud dalam masyarakat kita. Itulah yang diminta oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kita tahu hadirin, sebagaimana ulama kita katakan, sesungguhnya apabila kita mencari kebahagiaan di luar kebahagiaan agama, kita tidak akan pernah dapatkan. Layaknya seekor cacing yang mencari kebahagiaan di luar tanah, maka cacing ini akan mati. Layaknya seekor burung yang apabila ia mencari kebahagiaan dalam sangkar, walaupun sangkar terbuat dari emas, dia tidak akan pernah dapatkan kebahagiaan, karena sejatinya kebahagiaan burung itu berada di alam luas. Begitupun kita manusia, kebahagiaan yang kita cari lewat harta kita tidak akan dapatkan. Kebahagiaan yang kita cari lewat jabatan kita tidak akan dapatkan.
sejatinya kebahagiaan itu akan kita dapatkan apabila kita mewujudkan agama itu sendiri dalam diri kita dan keluarga kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi agama yang Allah berikan ini tidak akan wujud dalam diri kita, tidak akan wujud dalam keluarga kita apabila kita tidak berkorban terhadap agama. Dahulu kala hadirin, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat untuk ikut perang yang dinamakan dengan perang Mu'tah. Saat itu ada 3 sahabat yang dilantik oleh baginda Nabi sebagai amir pimpinan perang. Ada Zaid bin Harith, ada Ja'far bin Abi Talib, dan ada Abdullah bin Rawahah. Ketika sahabat ini, baginda Nabi katakan, kalau si fulan mati, meninggal syahid, gantikan dengan sahabat yang lain. Rasulullah tunjuk 3 sahabat ini menjadi pimpinan untuk berganti-ganti hadirin. Singkat cerita, saat itu perang hampir dimenangkan oleh orang Islam. Akan tetapi karena pihak musuh menambah pasukan perang, sehingga umat Islam kewalahan dan para sahabat banyak mengalami syahid saat itu. Termasuk ketika sahabat yang diangkat menjadi pimpinan oleh baginda Nabi pun syahid ketiga-tiganya. Maka saat mereka pulang dari berperang, baginda Nabi SAW sambut kepulangan mereka. Baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapa saja yang syahid dalam peperangan tadi? Mereka katakan fulan, fulan, fulan. Salah satunya di sana ada seorang sahabat yang merupakan sepupu dari baginda Nabi, yakni sahabat yang bernama Ja'far bin Abi Talib. Maka ketika baginda Nabi tahu Ja'far ini syahid, baginda Nabi katakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, tolong katakan kepada anak-anak Ja'far, kepada istri Ja'far yang menunggu kepulangan ayahnya, tolong katakan, tolong sampaikan berita kematian ayahnya kepada mereka. Maka berangkatlah beberapa sahabat menuju rumah Ja'far. Dari kejauhan, sahabat ini melihat Ja'far, istri Ja'far telah mempersiapkan segala-galanya, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, memandikan anak-anaknya, memakaikan pakaian yang bagus kepada 3 anaknya untuk menyambut kedatangan ayahnya dari berperang. Maka sahabat ini menangis dan sahabat ini tak mampu menyampaikan berita duka itu kepada istri Ja'far dan anak-anaknya. Maka sahabat ini pulang menghadap Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, sahabat ini berkata, ya Rasulullah, aku tak tega menyampaikan berita duka ini kepada anak-anaknya, kepada istrinya, karena mereka telah menyambut kedatangan ayahnya. Lalu Rasulullah berangkat sendiri untuk menyampaikan berita ini kepada istri Ja'far dan anak-anaknya. Ketika Rasulullah datang dan berada di hadapan rumah Ja'far, baginda Rasulullah mengetuk pintu rumah Ja'far. Ketika Rasulullah ketuk pintu rumah Ja'far, anak-anak Ja'far itu berteriak karena mengira bahwa yang datang itu adalah ayah mereka yang pulang dari berperang. Ayahku datang, mereka sambut. Ketika ketiga orang anak ini membuka pintu rumahnya, ternyata yang datang bukanlah ayahnya yang ia tunggu, tetapi yang datang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu anak pertama Ja'far bertanya, ya Rasulullah, aina abi, di mana ayahku? Sakata walam yajib. Rasulullah terdiam dan tak mampu menjawab. Anak kedua Ja'far bertanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Aina abi. Rasulullah lagi-lagi tidak bisa menjawab. Anak yang ketiga bertanya, ya Rasulullah, aina abi, di mana ayahku? Saat itu Rasulullah pun masih terdiam, sehingga istri Ja'far bertanya dari balik layar, ya Rasulullah, tolong katakan kepada anak-anakku, katakan kepada mereka di mana ayah mereka. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab, tetapi dengan air mata yang berlinang, Rasulullah rangkul peluk seerat-eratnya 3 orang anak Ja'far ini. Air mata Rasulullah menetes sejadi-jadinya. Dan hadirin, air mata Rasulullah ini mengajarkan kepada kita yang bahwa agama ini akan ada
dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kampung kita. Agama ini akan ada apabila kita melakukan pengorbanan kepada agama. Kiranya bermanfaat apa yang khatib sampaikan. Lebih dan kurang tolong diperbanyak maaf. Alhamdulillah.